ana man ana man ana. Surat kawinmu mana? Itu rahasia saya dong, betul nggak? Menurut ilmu bahasa linguistik, kalau kata-katanya ada di banyak suku bangsa, meskipun bendanya kita nggak pernah ketemu, pasti bendanya ada. Oh, itu ular naga. Ada yang udah ketemu belum? Belum. Ada nggak? Ada. Karena dalam bahasa lain ada. Orang Batak tanya, anu bahasa Batak, ular naga, ulok nagodami. Oh. Ada. What is the English word? Apa bahasa Inggrisnya? Ular naga. Oh, dragon. Berarti ada. Bahasa Cinanya, lion. Berarti ada. Kalau ada kata-katanya, bendanya pasti ada. Cuma kita belum pernah ketemu. Kentut, ada nggak? Udah pernah ketemu belum? Udah pernah lihat warnanya apa? Ada apa nggak? Karena ada bahasa Indonesia kentut, bahasa Minangnya kantui, bahasa Jawanya untut. Berarti ada. Tapi kalau kata-katanya tidak ada, berarti benda itu tidak ada. Misalnya apa? Adil. Adil itu bahasa Arab. Dibaca tiap khutbah Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. 700 bahasa seluruh Indonesia ini, Nusantara. Dari Aceh sampai Papua ada 700 bahasa. Tidak ada satupun yang sama artinya dengan adil. Ada. Berarti adil tidak ada di negeri Nusantara sebelum orang Islam datang. Dari mana tahu? Kata-katanya nggak ada. Tanya sama orang Aceh, apa bahasa Aceh adil? Adil. Kayak bahasa karena adil, bahasa karena adil, adil. Ahad bahasa Batak adil, bahasa Batak adil, oh adil. Cara Jawa ini adil, kenapa? Cara Jawa ini adil, yo adil. Kalau begitu nggak ada. Orang Indonesia mengenal adil sebelum orang Islam datang kemari membawa keadilan itu. Orang kata-katanya nggak ada. Orang bilang, oh nggak mungkin, lo nggak mungkin apa kata-katanya nggak ada. Dulu kita sebelum datang Islam kemari kita nggak ada adil, yang ada pat-pat gulipat. Siapa cepat dia dapat. Ya kan? Kalau saya jadi raja, saya mau binimu, ku ambil aja kau sana, ku bacok kepala, buang ke itu kanal. Ada adil. Setelah datang Islam lah baru ada adil yang membawa Islam itu. Islam yang membawa adil. Nah, makanya di dalam Pancasila adil itu 2 kali diulang. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang nggak ada bahasa Indonesianya. Nah, karena adil itu dari orang Islam, maka yang paling tepat untuk mengartikan adil itu yang Islam. Nggak boleh orang lain, mana dia ngerti. Sekarang kan semua mau membuat keadilan. PKI adil. Adil itu apa? Sama rata sama rasa. Gundul. Kalau sama rata sama rasa nggak adil. Nggak adil itu. Saya punya anak misalnya 3. Anak pertama SD kelas 1, pergi sekolah, pulang sekolah diantar, dikasih jajan 5.000. Anak kedua SMA, pergi sekolah pakai angkot, pulang pakai angkot, makan siang di sekolah, saya kasih 5.000. Terus yang nomor 1 yang paling tua, kuliah di kedokteran, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 10 malam, naik sepeda motor, saya kasih 5.000. Sama apa enggak? Sama 5.000. Sama, adil apa enggak? Enggak adil. Ditunggu-tunggu jam 10 malam, anak kita nggak pulang-pulang, sekali pulang jam 4 pagi. Tok tok tok
nggak boleh ada di Indonesia karena nggak beragama, ateis. Kemanusiaan yang adil beradab kita itu tidak berkebinatangan yang zalim dan biadab, tapi kita kemanusiaan yang adil dan kita persatuan Indonesia, nggak boleh pecah NKRI ini. Sampai hari kiamat kita harus pertahankan. Begitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan sebagai perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu kita itu berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Terus bagaimana menjalankan ketuhanan Maha Esa itu? Bukan kebudayaan. Ada pasal 9 ayat 2. Negara menjamin tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Kita tuh menjalankan agama menurut kepercayaan kita. Saya Islam, kepercayaan saya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu dijamin berbudaya. Dan saya ini kadang-kadang aneh, terkejut karena orang keturunan Cina. Memang ibu saya anak Cina, kenapa rupanya? Gak berhak rupanya anak Cina tinggal di Indonesia. Bapak saya Tengku, bukan kaleng-kaleng itu. Kenapa orang Cina berkebudayaan Arab? Yang mana kebudayaan Arab? Jubah serban, makanya tuh main yang jauh. Ada duit pergi jalan-jalan, jangan di bawah tempurung batok aja, di kolam butek aja kau. Ini bukan pakaian Arab, ini pakaian Cina. Saya pulang ke Cina tahun 2005, keliling saya Cina 40 hari, saya datang ke kampung ibu saya. Ternyata kakek-kakek saya pakaiannya begini kok. Cina, nggak ada yang Islam. Nggak percaya kan? Lihat film Hong Feng. Tendangan tanpa bayangan ya. Pakai jubah, nggak pakai belangkot. Oh, dibilang ini jubah budaya Arab, gondolmu. Kebanyakan makan micin kau ya. Ini kebudayaan Cina pakai jubah ini, betul? Dan orang Yahudi juga pakai jubah. Ini pentingnya mengaji. Nabi Yusuf bukan orang Arab, Nabi Yusuf orang Yahudi, betul? Orang Bani Israel, anak daripada Nabi Yakub. Israel itu gelar untuk Nabi Yakub, orang yang berjalan malam. Anaknya 12, 10 dari istri pertama, 2 dari istri kedua. Istri kedua namanya Rohil, orang tercantik zaman itu. Anaknya 2, Nabi Yusuf dengan Benyamin. Ketika Nabi Yusuf dibuang saudara-saudara ke sumur, dibawa musafir, dijual ke Mesir dari Palestina, dijual di pasar sebagai budak lewat Kitfir, raja Mesir. Anak secantik ini kok dijual jadi budak, dibeli sama Kitfir. Sampai di rumah, di istana, kok teratur hidupnya bagus, sopan santun. Ini bukan anak sembarangan ini, Nabi Yusuf ini. Akhirnya dibebaskan, nggak boleh jadi budak, kamu orang hebat, merdeka. Dan kamu saya angkat jadi anak. Jadi angkat jadi anak, tinggal di istana Kitfir. Kitfir punya istri cantik cerita, namanya Zulaikha. Kitfir raja tapi nggak punya pistol. Itu raja nggak punya pistol, jadi istrinya perawan. Nggak punya pistol. Ketika Nabi Yusuf dewasa, Nabi Yusuf ini kan Bani Israel, bukan orang Arab. Yang orang Arab Nabi Ismail. Nabi Ismail orang Arab. Nabi Yakub anak Nabi Ishak, orang Yahudi. Maka setelah Nabi Yusuf dewasa, digoda sama istri Kitfir untuk berzina. Masuk kamar, kunci pintu, kunci jendela. Wah, serem juga ya. Zulaikha cantik jelita, bahenol lagi macam gitar listrik gitu. Digoda Nabi Yusuf. Kata Allah dalam Quran, Nabi Yusuf mengatakan nafsu mau, nafsul amarah mau, tapi iman nggak mau. Nafsu mau, lihat dari surah Yusuf. Nafsul amarah bisu, nafsul amarah kepingin berbuat jahat, mau. Tapi Nabi Yusuf diberi Allah
iman dan diberi Allah burhan. Burhan bukan burung hantu, bukan. Burhan itu bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, bisa dilihat. Itu namanya burhan. Kita pun punya burhan kalau tahu ini halal, ini haram. Itu siapa? Istriku. Oh, kok kau gandeng-gandeng? Halal. Loh, kemarin kau gandeng yang lain. Oh, itu istri tetangga. Kalau begitu kau nggak punya burhan. Kalau burhan tahu yang mana halal, mana haram. Burhan Nabi Yusuf berkata, nggak pantas. Orang terhormat anak Nabi kok berzina. Mau kawin juga banyak yang mau, ganteng. Dan nggak pantas saya berzina sama Zulaikha. Karena ini istri majikan saya yang membeli saya, memerdekakan saya, mengangkat saya jadi anak, saya diurusi dari kecil sampai dewasa. Nggak pantas saya zinahi istrinya. Nggak mau. Maka Nabi Yusuf lari ke pintu, dicengkeram bajunya sama Siti Zulaikha, robek. Jadi perempuan kalau udah mau ngeri juga. Ya, saya 27 tahun kawin belum pernah baju istri saya robek. Robek baju Nabi Yusuf. Lari Nabi Yusuf ke pintu, dikejar sama Zulaikha. Begitu dibuka pintu, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Nabi Yusuf dan Zulaikha melihat Sayyid dari wanita itu berdiri di depan pintu. Jadi ada kata-kata Sayyidina di Quran itu ada. Suami Nabi Yusuf dipanggil Sayyidina, Sayyid. Nabi Yahya juga dipanggil Sayyid, wa Sayyidan wa Hasura wa Nabiyan minas Salihin. Jadi kata-kata Sayyidina tidak bid'ah, ada di Quran 3 kali. Terakhir di surah Al-Ahzab. Bandit-bandit waktu mau dimasukkan ke neraka dia bilang, nattabi'u sadatana wa kubaru'ana. Dulu kami di dunia jadi bandit, kata ngikuti bos-bos kami. Bos nolong kami ikut nolong. Loh, kok kamu udah tahu nolong kok ikut? Lah banyak, Jiwasraya aja 17 triliun. Oh, kena lah kau. Begitu dibuka pintu sudah berdiri suami Zulaikha dengan hakim, seorang laki-laki, abangnya Siti Zulaikha. Langsung, oh, kamu ketahuan. Ngapain kamu di kamar istri saya, kunci-kunci pintu, kunci-kunci jendela? Kata Nabi Yusuf alaihissalam, saya tidak salah. Saya tidak salah. Kau nggak salah, kamu masuk kamar istri saya. Ini kan kamar istri saya. Saya nggak salah, saya dipanggil. Kata istrinya Zulaikha ini, kata istri Kitfir, itulah perempuannya. Wahai suamiku, hukuman apa yang pantas dijatuhkan sepedih-pedihnya kepada laki-laki yang menggoda istri orang terhormat. Makanya perempuan jangan ngeliat main-main. Dia yang salah, kita yang masuk penjara. Bener, perempuan dari dulu gitu. Ini klaim SMS perempuan, WhatsApp udah mau dia lari klien. Perempuan ini nafsunya 9, laki-laki 1-nya. Mana ada laki-laki sanggup 9 kali 1 malam? Ada. Biar minum kuku Bima TL seceret lah. Kalau perempuan bisa 10 kali pun bisa dia. Laki-laki tidak bisa. Kata Kitfir, Raja Mesir, wahai menteri, abangnya Zulaikha, coba kau adili 2 orang ini. 1 anak angkat, 1 istri. Siapa yang betul dari kedua ini? Wah, hebat ini. Abang kandungnya Zulaikha jadi hakim. Kira-kira kalau menurut kita adil apa enggak ini abang kandungnya? Mihak Nabi Yusuf atau mihak adiknya yang perempuan? Zulaikha. Mihak mana? Zulaikha. Berarti kalian sama KPU kalian. Cara pikirnya sama. Sama pengacaranya Nobel Baswedan. Tidak sengaja menyiram air keras dengan air keras yang sengaja dibawa dari rumah. Bingung kan? Bingung. Ini zaman gila. Tidak sengaja menyiramkan air keras dengan air keras yang sengaja dibawa dari. Bingung kan? Bingung kan?
abangnya Siti Zulaikha adil, tidak berpihak kepada adiknya atau Nabi Yusuf, tapi beliau berpihak kepada kebenaran. Adil itu berpihak kepada, bukan saya tidak berpihak ke sana, saya tidak berpihak ke sini supaya adil. Justru kalau kamu nggak berpihak kepada kebenaran, kamu tidak adil. Betul? Ada bencong di rumah, di depan rumah kita, mengganggu suami kita. Bu, pakai kita dong. Tiba-tiba ibu bilang, saya netral, nggak berpihak ke bencong, nggak berarti Anda menganggap bencong itu sama bagusnya dengan orang soleh, betul nggak? Kita harus berpihak kepada kebenaran. Apa kata abangnya Siti Zulaikha? In kana qamisu qudda min qubul. Seandainya jubah Nabi Yusuf ternyata pakai gamis. Komis bahasa Indonesia ya gamis. Gamis itu jubah. Seandainya jubah Nabi Yusuf robek sebelah depan, fasadaqa, istrimu betul. Wa huwa minal kadhibin, Nabi Yusuf yang dusta. Kan berarti mau diterkam di ngelawan robek sebelah depan. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur. Tapi kalau jubah Nabi Yusuf yang robek adalah sebelah belakang, fakataban, istrimu dusta. Wa huwa minas shadiqin, tapi Nabi Yusuf lah yang benar. Langsung dipegang badan Nabi Yusuf, dilihat robek jubahnya sebelah belakang. Kitfir terpesona. Hebatnya lah kamu Yusuf, kalau aku dah putuslah. Kalau kamu memang hebat kamu. Nabi bukan kaleng ya. Ternyata istriku yang keliru. Tapi itulah apa kata Kitfir. Sudah, sekarang diam semua. Anggap nggak ada kejadian apa-apa. Nggak dihukum istrinya. Udah diam aja semua. Udah anggap nggak ada kejadian apa-apa. Rupanya laki ini takut sama bini. Padahal raja takut. Laki-laki biasanya takut sama perempuan. Perempuan cukup bilang, coba bikin, coba saya mau lihat. Sama Fir'aun, lebih ngeri lagi Fir'aun. Ramses, dia bikin peraturan pengganti undang-undang. Semua anak laki-laki yang tak lahir 1 tahun ini bunuh semua yang dari Bani Israil. Yudhabihuna abna'akum. Anak laki-laki sembelih. Cara matinya pun disembelih. Gila, awak nyembelih ayam aja mikir-mikir. Menyembelih anak bayi itu Fir'aun kejamnya. Wa yastahyuna nisa'akum, ya perempuan biarin hidup. Nanti kita ambil dari gunting. Singkat cerita Nabi Musa disuruh buang ke sungai sama malaikat, ibunya memanggil, membungkus di peti, dilahanyutkan, beloknya ke belakang rumah Fir'aun. Kan Fir'aun ini ahli infrastruktur. Kalau sungai Nil itu gede, kalau banjir ganas, supaya jangan ganas dijinakkan pakai kanal-kanal. Jadi kanal ini ikut Fir'aun ini. Kanal supaya kalau banjir airnya ke kanal, nggak merusak pertanian. Jadi Fir'aun itu 5.000 tahun yang lalu sudah cerdas dan gratis, nggak bayar, nggak kayak jalan tol, gratis. Nyangkut peti, diambil sama istri Fir'aun, Asiyah namanya, nggak punya anak. Begitu dibuka peti, laki-laki, bayi yang montok. Nabi Musa kan kotor. Nabi Musa dari kecil udah kelihatan montok, kulit merah, rambut kemerahan, ganteng Nabi Musa. Mana ada Nabi merongos? Ada. Begitu Asya menggendong bayi dari sungai, Fir'aun di istana lihat, apa itu? Fir'aun itu suku Kipti. Ketua PBB pernah suku Kipti itu, Butros Gali, kulitnya agak hitam-hitam. Ini
pasti Bani Israel inilah yang akan membunuh dan menghancurkan kerajaan saya. Dicambuk pedang mau dipacu. Apa kata Asia? Jangan, ini anak cantik ganteng begini kok dibunuh. Saya sudah mimpi Bani Israel yang lahir tahun ini akan menghancurkan kekuasaan saya, jadi harus dibunuh semua. Ini mesti akan menghancurkan saya. Apa kata istrinya? Itu kalau dikader partai lain. Kalau kita yang kader, insya Allah jadi pengikut kita. Apa kata Firaun? Ya terserah kau lah. Jadi rupanya laki-laki ini kalau sama bini, gigi bisa tembut. Makanya perempuan-perempuan jangan ngelawan sama suami. Suami itu dipujuk aja. Salah suamimu yang lama, yang punya motor gede ini, kuburannya di sini kan. Oh, yang mana kuburannya? Dia mau tunjuk itu. Saya lepas pelukan, ditunjuknya pakai kaki. Kita. Kenapa harus susah hidup? Terima aja yang dikasih Allah. Enak, katakan alhamdulillah. Nggak enak, ucapkan innalillah, bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau kita sabar nggak enak, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau kita bersama Allah apa susahnya, betul nggak? Kalau kita bersyukur karena enak, syukur. Allah tambahin nikmat lain lagi. Nggak ada ruginya kita berdiri antara sabar dengan syukur. Paham? Ngerti? Begitu ini sekarang orang Islam ya, jualan bawang goreng pun menipu. Udah miskin, culas pula. Pingin ku teke kan. Saya itu belanja, saya yang belanja sejak kelas 2 SD. Ibu saya jarang belanja, saya yang belanja. Setelah kawin saya belanja ke istri saya. Nggak pernah istri saya belanja itu, hampir nggak pernah. Kenapa? Nggak rela saya istri saya dipegang-pegang pedagang-pedagang itu. Begitu bayar dia kan, bayar digini-gini kan pedagang tuh. Awak yang bayar mahal, orang yang megang. Sorry lah Wak, ya nggak? Tak saya kasih tuh saya Pak. Kadang-kadang kita sedih ya, kita pergi belanja. Jadi satu hari saya lihat istri saya mengupas-ngupas bawang. Kan kalau istri saya itu orang Jawa Barat, orang Sunda, orang Banten. Hobinya itu rebus-rebus. Kalau saya kan orang Melayu, biar rumah runtuh asal gulai lemak. Jadi saya bilang sama istri saya, gulai lemak lah. Kata istri saya, nggak sehat bang. Dia insinyur teknik kimia tamatan USU, bukan kaleng. Mana mau kok sembarangan ngambil istrinya. Udah cantik, insinyur lagi. Nggak sehat bang. Akhirnya rebus. Jengkelnya alhamdulillah. Sehari 2 hari masih enak. Seminggu rebus terus. Sampai saya bilang, ini hari rebus juga? Iya. Saya bilang, ini makanan kambing ini saya bilang. Nangis ini saya, kami makan sepiring berdua. Nangis dia. Jangan nangis. Enggak apa-apa, sedih aja. Entah apalah dibikin istri saya tahajud malam. Besoknya rebus lagi. Saya makan enak sekali rebus sapi hijau, manis. Saya bilang, aduh enaknya rebus sapi ini. Bikin lagi besok rebus sapi. Abang nggak marah apa main-main apa betul? Demi Allah betul. Sejak itu senang sekali lah saya rebus-rebusan. Istri saya yang buat. Jadi saya rebusan itu paling enak setelah dimasak, disiram dengan bawang goreng. Capek lah dia mengupas-ngupas gitu, sampai benar, sampai nangis-nangis. Dikasihan istri saya ini, ya Allah. Tiba-tiba di warung dia apa di pasar, saya lihat orang jual bawang goreng, bungkus kecil-kecil gitu. Oh, saya beli 10 bungkus. Bawa satu benteng gitu. Saya bilang sama istri, ini nggak usah kupas-kupas bawang lagi. Hari pertama nggak kupas, hari kedua kupas. Saya bilang kenapa kupas? Pakai yang sudah saya beli, ngapain capek-capek, nangis-nangis. Dia bilang nggak apa-apa Pak. Itulah orang Sunda itu ya, orang Jawa itu ya. Kalau kita kan, coba kau bikin, soto kau bikin.
ambil itu, digunting, diletakkan di piring. Apa kata istri saya? Ini bawang, ini bawang, ini bawang. Ini kulit ubi kayu, ini kulit ubi kayu dan singkong. Ini kulit singkong. Ini bawang, yang ini kulit singkong. Kulit singkong itu mengandung zat ini. Kalau dimakan menimbulkan penyakit ini. Waduh. Saya ambil bungkus tuh, besok saya belanja ke pasar. Penipu kau, saya bilang. Orang Medan ya. Kulit ubi kau jual, kulit singkong. Bilang macam mana lah Pak? Apa kau? Udah miskin menipu lagi kau. Yang kau tipu kiai lagi. Kutuk kau jadi kodok. Udah miskin menipu lagi. Coba. Apa tambah kaya? Enggak. Sebab besok sampai kiamat saya nggak mau lagi beli sama dia. Jadi ini kadang-kadang kita nggak mau jujur. Rezeki orang yang atur. Paham? Ini yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan kita hidup ini aturan Allah aja diikuti. Karena nanti kita diperiksa. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Kalau lebih banyak baiknya dari jahatnya setelah ditimbang masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau diperiksa lebih banyak jahatnya dari baiknya, setelah diperiksa masuk ke neraka. Walau beriman. Kalau binatang enggak, setelah diadili dua-dua jadi tanah. Makanya orang kafir masuk neraka kekal selama lama-lamanya mereka berdoanya apa? Wa yaqulul kafir, berkata orang kafir di dalam neraka jahanam apa katanya? Ya laitani kuntu turaba. Oh Tuhan, alangkah baiknya kalau kami jadi tanah daripada jadi kafir. Siapa yang jadi tanah? Binatang. Begitu. Oleh karena itu ikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasul. Mau makan ikut Nabi, mau minum ikut Nabi, mau tidur ikut Nabi, pakai baju ikut Rasul. Iya. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri ikut Rasul. Masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan ikut Rasul. Apalagi sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran ikut Rasul. Karena Rasulullah itu memang diutus untuk menunjuki. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasulnya membawa petunjuk. Bagaimana cara makan, bagaimana cara tidur, apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Itu Rasulullah yang ajari. Betul? Wa dinil haq. Dan Nabi itu diutus Allah untuk membawa agama yang paling betul. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar dipertunjukkan kepada agama yang lain, agama Islam yang paling sempurna. Walau karihal musyrikun, walau penyembah banyak Tuhan benci kepada tidak ada urusan. Islam itu sempurna. Ada nikah, ada talak, ada rujuk. Coba. Ada nikah boleh, mau cerai boleh, mau rujuk boleh. Agama lain tidak ada. Cuma di Islam yang ada. Sampai urusan kecil. Kalau kamu bercampur sama istrimu, melakukan hubungan suami istri, dari pagi sudah kau kode kata Nabi. Yang ujuk-ujuk, gerubah. Terkejut ini, ada apa bang? Gerubah. Dari pagi sudah kau kode, istri lagi masak, urut bahunya. Kapan sayang? Nanti apa mertua? Mertua lagi belanja. Dia lagi ngepel cubit. Jadi istri tahu, ini laki, ini kok kasmaran betul ini. Begitu sore dia udah pakai sampo, sabun, mandi, bersih, dia tahu dia laki. Dari pagi cekat. Campur. Kata Nabi, campur sama istri jangan seperti binatang. Ambillah sehelai kain, paling tak ditutupi juga. Karena ada makhluk yang melihatmu yang kau nggak melihatnya. Ada jin, ada malaikat, malulah. Jangan buka semua. Jangan bugil, jangan. Adalah selembar kain. Ya. Udah itu apa? Jika kau telah selesai, nggak ada agama lain seperti ini. Saya ceritakan, bukan mau cerita porno kan. Selesai dengan istri, tinggallah barang sejenak kata Nabi. Jangan seperti burung. Begitu selesai ajakmu langsung pergi. Burung kan gitu. Ini betina. Jangan seperti burung. Tinggallah barang sejenak, walaupun hatimu sudah bosan. Pegang-pegang rambutnya. Walaupun hati kita sudah bosan. Pencet-pencet hidungnya. Gelitik-gelitik pipinya.
Kenapa sih bang? Hidungmu ini ya Allah, cantik sekali. Kata orang hidungku pesek, justru di pesekmu inilah cantik. Kalau mancung macam nenek sihir. Padahal udah bosan, kata Nabi, nggak apa-apa, bosan pun puji-puji. Hari ini mana ada kita selesai langsung tidur. Istri belum tidur, ditengok istri. Apa kata istri? Persis kodok. Hilang cintanya separuh. Udah, andai kata kau puji-puji istrimu, ternyata kamu ingin mengulangi lagi. Gak ada agama lain seperti itu. Kalau kau mau mengulangi 2 ronde kedua, pergi ke kamar mandi, cuci farjimu bersih-bersih, dan berwuduklah kamu seperti orang yang berwuduk mau sholat, baru kau ulangi dengan istrimu ronde kedua. Mana ada agama lain kayak begini? Cuma ada di Islam. Liyudhhirahu 'ala dini. Tunjukkan sama agama lain, ini Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam tinggi, nggak ada lebih tinggi dari Islam. Jangan takut-takut. Ini orang Islam sekarang takut. Tengku Zulkarnain, saya. Menurut Tengku Zulkarnain, agama apa yang paling bagus? Oh, menurut saya Tengku Zulkarnain, agama yang paling bagus adalah agama Islam. Gak berani ngomong gitu sekarang. Takut dituduh tidak toleransi. Anda telah menghina agama saya. Kapan Anda bilang yang paling betul agama Islam? Nah, menurut saya begitu. Berarti agama saya salah. Agamamu apa? Agama saya Kristen. Kalau Kristen kau tanya sama pendetamu, jangan kau tanya sama aku. Lakung didukung, begitu. Jangan kita mau diserang. Satu hari saya ulang tahun perkawinan. Saya kalau ulang tahun perkawinan selalu istri saya beri hadiah khusus. Oh, kalian pikir gak romantis aku? Tahun lalu ulang tahun ke-27, saya sedang dakwah di Padang. Hati saya sedih karena tahun ini saya tidak bisa memberikan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada istri saya. Habis sarapan pagi di hotel, saya ambil kertas, saya ambil pulpen, saya karang lagu. Kalau saya ngarang lagu 10 menit jadi. Gak perlu masuk utang, keluar. Itu pemabuk itu, bukan seniman. Saya tulis lagu. Selesai itu masuk ke mobil, saya bilang sama panitia syuting saya, kenapa? Saya mau nyanyi untuk istri saya. Karena ini hari ulang tahun perkawinan. Saya akan kirim pakai handphone. Mau nyanyi lah saya di syuting. Mau dengar lagunya? Mau dengar nggak? Dengar tapi jangan ribut-ribut. 27 tahun kita telah bersama, harungi samudra kehidupan. Kadang ada suka, kadang ada duka, bunga hidup berumah tangga. Maafkan bila ku terlanjur, maafkan bila banyak murka, maafkan bila banyak hak tak tertunaikan. Daku hanya manusia, tak luput dari noda, namun cintaku tulus kepadamu. Saya kirim pakai WhatsApp, gak lama dibalas istri saya gambar nangis. Kadang-kadang kaku sama istri pun gak boleh nyanyi. Ya gak boleh nyanyi sama istri orang. Kalau sama istri sendiri boleh dong, betul gak? Kalau sama istri orang gak boleh, walaupun judulnya dakwah. Laki-laki perempuan nyanyi ditonton 100.000 orang. Kenapa bersinggah juga? Jawab perempuan di sampingnya, karena itu cara binatang. Kenapa minuman itu haram? Jawab perempuan di sampingnya, karena itu minuman setan. Habis itu joget orang, bukan suami istri. Kenapa kayak asik
sama istri nggak mau, sama istri orang mau. Tekek kemana? Nabi diutus membawa petunjuk, hidayah, bukan membawa udara. Oleh karena itu ikuti Nabi, aman, hiduplah cara Islam, cara Nabi. Mau makan, mau minum, mau tidur, mau sholat, mau zikir, mau baca Quran, ikut Nabi. Mau mati, ikut Nabi. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah untuk orang yang hampir mati atau sudah mati. Sudah mati, mau tarik sudah mati. Mau takum orang yang sudah mati di kuburan diajari la ilaha. Apa dengar orang sudah mati? Dengarlah. Dan ini sahih kali pun Bukhari Muslim. Kata Nabi kalau masuk kuburan berilah salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Insyaallah bikum lalahikum. Assalamualaikum, hei laki-laki perempuan beriman yang ada di kuburan ini. Satu hari kami akan nyusul kamu. Dengar apa enggak dia? Kalau nggak dengar ngapain pula ngasih salam sama batu? Assalamualaikum batu. Assalamualaikum tiang listrik. Kenapa sama orang mati disuruh Nabi assalamualaikum? Karena dia dengar. Dia jawab apa enggak? Jawab, cuman jawabannya tidak diperdengarkan. Kalau dengar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau nggak loncat pagar gitu. Hidup cara Islam, cara Nabi, mau mati cara sudah mati pun bawa agama, cara Nabi. 4 yang wajib untuk mayat. Pertama dimandikan. Mandikannya pakai air mutlak, suci lagi mensucikan. Ikut Nabi, jangan disok-sok. Saudara-saudara, saya orang kaya, direktur utama PT Pertamina. Bapak saya meninggal dunia pagi ini, maka siang ini akan saya mandikan pakai Pertamax. Agama ini bukan maumu, tapi mau Allah dan Roh. Udah dimandikan, dikapankan, sunat warna putih. Nggak boleh nggak pakai kapan, mesti pakai kapan. Warna putih sunat, boleh warna lain. Cuman putih kesukaan Allah, hadis Tirmidzi. Pakai baju putih kesukaan Allah. Kapankan mayat-mayatmu dengan berwarna putih, kain putih, karena putih kesukaan Allah. Seumur hidup di kubur kita dikasih Allah mahabbah, cinta. Kenapa? Karena warna putih. Sunat memang. Berkapan wajib untuk mayat, tapi warna putih sunat. Apa nggak boleh pakai baju merah? Boleh. Tapi yang suka PDIP. Sholat kan menurut Rasul 4 takbir, nggak usah pakai ruku sujud. Ada orang sembahyang jenazah pakai ruku sujud. Makmumnya bingung, Pak Ustadz kok pakai ruku sujud? Rupanya Ustadz palsu. Dia bilang apa? Tengok dosanya banyak kan. Kalau nggak pakai ruku sujud tak tembus. Jangan mau kita, mau Allah, betul. Dan yang keempat dikuburkan miring ke kanan hadap kiblat. Jangan kita sok-sok. Saudara-saudara, berhubung tanah kuburan sudah sempit, saya sebagai lurah kelurahan, apa ini? Harjosari II mengeluarkan surat perintah. Mulai besok yang mati kita kubur berdiri saja. Untuk menghemat tanah kuburan. Mudah-mudahan kita bisa paham agama ini. Amin. Nah, saya datang dengan komunitas Riau mengaji dan Sumatera Utara mengaji. Dibuat Quran mushaf umur puro, ditulis besar-besar Al-Quran wakaf. Tak boleh dijual beli. Al-Quran wakaf. Man ana